sehingga insya Allah kita akan selamat, akan tentram, bahagia di dunia dan di akhirat kita mengharapkan syafaat beliau. Lalu kita juga bersyukur kepada Allah yang telah mencurahkan nikmat yang tak terhingga, tak terhitung jumlahnya dari jasmani kita, rohani kita, Allah kita. Hati kita terbuka untuk menerima hidayah Allah. Hati kita terbuka untuk menerima taufik dari Allah. Belum juga rezeki yang diberikan oleh Allah yang tak memilikinya. Dan semua itu semoga menjadi alat, menjadi penghubung, menjadi pengingat kita kepada Sang Allah, kepada Allah. Dan kita berharap sebagai hamba-Nya semoga masa akan datang nikmat dari Allah tetap tercurah bagi kita semua. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 25 Muharram tahun 1443 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 3 bulan September tahun 2021 Masehi. Kita dikumpulkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah di tempat ini dalam rangka taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, terutama dalam mendekatkan diri kepadanya. Bulan ini sudah hampir habis, tinggal lebih kurang 5 hari lagi. Maka kita akan masuk nanti di bulan Safar, bulan yang kedua tahun 1440 ini. Bapak Ibu, sedikit dulu kita memulai dan menghadapi bagaimana terjadinya atau bagaimana terciptanya tahun Hijriah ini. Di Indonesia memang tahun Hijriah bukan termasuk kalender nasional karena kita memakai tahun Masehi. Tahun Masehi itu dihitung sejak Nabi Isa lahir. Itu Masehi. Jadi berarti sampai saat ini Nabi Isa dilahirkan ke dunia sampai hari ini sudah 2021 tahun lebih kurang. Berbeda halnya dengan tahun Hijriah. Tidak dihitung berdasarkan kelahiran Rasul kita, tapi dihitung berdasarkan kepindahan beliau bersama sahabat-sahabat dari Mekah ke Yathrib pada waktu itu. Sebab Yathrib itu masih kampung, belum menjadi kota. Ya, Yathrib. Pertama kali dijajaki kepindahan itu kita tahu dalam tarikh Islam. Beliau itu belum memutuskan untuk pindah ke Yathrib. Beliau itu akan menjajaki pindahnya itu ke Taif. Tetapi di Taif beliau tidak diterima. Malah ada riwayat yang kita sama-sama kenal. Beliau malah dilempar dengan batu sampai kakinya berdarah. Beliau balik belakang, beliau capek, berhentilah sebentar di samping bukit, gunung. Arab itu jabal semua, Bapak Ibu, tak kata yang bukit ya gunung kalau panggilannya. Beliau istirahat, datanglah malaikat Jibril yang mengetahui kejadian sebenarnya. Ya Rasulullah, saya telah menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif terhadap dirimu. Bagaimana kalau kita musnahkan orang-orang Taif ini? Maka Rasul menjawab, jangan. Kalau mereka musnah, kalau mereka mati, maka tidak ada keturunan mereka, tidak ada zuriat mereka yang akan meneruskan agama Allah ini. Maka jangan.
Malah beliau bersabda, beliau berdoa, ya Allah, perilaku mereka begini karena mereka itu tidak tahu. Oleh karena itu berikanlah hidayah kepada mereka. Nah itu. Maka dari situ karena ditolak, beliau memutuskan untuk ke Yathrib atau Madinah sekarang. Mengapa beliau memutuskan ke sana? Karena Yathrib itu, Madinah itu sudah beragama tauhid tetapi bukan Allah. Jadi Islam beragama tauhid, mereka juga beragama tauhid tapi bukan Allah Tuhan mereka. Berangkatlah beliau dari Mekah ketika itu sampai di Yathrib. Perjalanan beliau itu berangkat mulai 1 Muharram. Dari Mekah itu 1 Muharram. Dan ada yang meriwayatkan sampai di Madinah 7 Muharram, tapi ada yang 8 Muharram. Jadi seminggu lah. Ya seminggu. Ya wajar Pak Bu, ya jauh itu. Itu hampir 500 kilo. Dari sini ke Tanjung Karang kira-kira. Ya, atau mungkin sampai ya Bakauni mungkin Pak. Lebih kurang 500 kilo. Ditempuh beliau, ada yang mengatakan tanggal 7, ada yang mengatakan 8 sampai di Yathrib sekarang. Kita ambil saja lah yang paling lama, 8 hari, ya 8 hari, tanggal 8. Nah, di perjalanan sebelum sampai di Yathrib itu ada perintah untuk melakukan sholat Jumat di surah Al-Jumu'ah. Sementara di situ namanya bukan daerah, bukan kampung orang Islam. Tak kati tempat nak sholat, masjid dak kati. Maka ketika itu Rasul mengajak sahabat-sahabat yang hijrah, kaum muhajirin, untuk segera membangun masjid untuk sholat Jumat ketika itu. Masjidnya itu terkenal kalau kita umroh atau haji biasanya ziarah, namanya Masjid Quba. Ya, di desa Quba. Masjidnya waktu itu kecil, tidak besar tidak. Masjidnya tanpa dinding. Cuman dijajar ke bawah batu 4 sisi untuk menandai bahwa itu adalah masjid. Ya, sederhana. Ya, pagi Jumat membangun masjid, zuhurnya lah nak sholat Jumat. Itu kan singkat. Untung ya tanah di sana kan tidak banyak serutnya. Bangsa banyak serutnya Pak, lama juga membersihkannya. Karena sana kan padang pasir, maka mudah, gampang, bersih, cuma dijajarkan. Nah, itulah masjid yang pertama kali dibangun Rasul, kepindahannya dari Mekah ke Yathrib atau Madinah. Namanya Masjid Quba. Kalau kita ziarah ke sana, dan biasanya pasti ziarah ke sana, walaupun bukan tempat kita mikot, tapi kita sering diajak ziarah ke sana. Sekarang masjidnya besar, bukan cak yang di zaman Rasul, bukan. Tapi disitulah tempatnya. Masjidnya besar, rame, jualannya banyak. Jualan buah ada, jualan pakaian juga ada sana. Malah ada pernah terjenguk aku jamaah kita dari Palembang nih. Di Kuba itu dia sempat membeli cangkir. Cangkir putih, stainless, yang pakai gagang itu. Mungkin seliteran atau lebih muatnya itu. Yang mereknya 5 kali. Joko beli cangkir Bu, iya Pak Joko. Merek 5 kali, iya. Di Kuto banyak Bu, Joko ya. Tidak pula di sini Go. Lain Pak, dari sini lain. Oh ya nian lain nian, namanya di Kuto dengan di sini beda saya katakan. Ya aku pikir langkah jauhnya, 5 kali beli di sana ya. Cuma dia kenang-kenangan barangkali ya. Disitulah Jumat pertama dilakukan oleh Rasul dan rombongan. Setelah itu beliau meneruskan perjalanan dengan tujuan utama Yathrib. Sehingga sampailah di sana tanggal 8 ya, tanggal 8 Muharram, dan disambut dengan sukacita oleh orang-orang Yathrib, Madinah, yang disebut mereka itu adalah golongan Ansor atau kaum Ansor, kaum penolong. Kalau Rasul dan rombongan itu bukan Ansor, itu Muhajirin, rombongan yang pindah. Yang nerimo di Yathrib, Madinah itu adalah kaum Ansor, orang yang menolong.
orang yang menyambut